presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kapsul herbal hiperurisemia. Untuk timnya sendiri terdiri dari Ovira Evangelista, NIM 41, ada Rahma Lutfiani, NIM 44, ada Salsabila Kania, NIM 54, ada saya, Tasya Savita, NIM 58, dan Vidya Listiani, NIM 61. Kemudian masuk ke bagian pertama tentang penjelasan penyakit. Untuk epidemiologi dari hiperuresemia sendiri, yaitu prevalensi goal semakin meningkat. Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan di Indonesia 11,9%, sedangkan berdasarkan wawancara sebesar 24,7%. Prevalensi ini berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan tertinggi di Bali, diikuti Aceh, kemudian Jawa Barat, dan Papua. Untuk prevalensi penyakit sendi pada usia 55-64 tahun sendiri sebesar 45%, untuk usia 65-74 tahun 51,9%, dan usia lebih dari 75 tahun itu 54,5% berdasarkan Litbangkes 2013. Kemudian untuk klasifikasi hiperurisemia sendiri terdapat dua kategori, yaitu GOUT primer dan juga GOUT sekunder. Untuk GOUT primer sendiri hampir 99% penyebabnya belum diketahui atau idiopati, kemudian diduga berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal seperti kekurangan enzim HPRT atau kenaikan aktivitas enzim PRPP. Kasus ini juga dapat diidentifikasi hanya 1% saja. Untuk GOUT sekunder sendiri meningkatnya produksi asam urat karena nutrisi, yaitu mengkonsumsi makanan dengan kadar purin yang tinggi. Untuk patogenesisnya sendiri, bisa disebabkan karena produksi asam urat di dalam tubuh itu meningkat, bisa juga karena pembuangan asam urat yang sangat berkurang, atau bisa terjadi karena keduanya, yaitu produksi asam urat berlebih atau pembuangannya terganggu. Kemudian untuk faktor resikonya sendiri terdapat genetik, peminum alkohol, jenis kelamin dan usia, makanan terdiri dari jeroan dan kacang-kacangan, berat badan berlebih, dan gangguan fungsi enzim. Untuk penata laksanaan sendiri itu ada non-farmakologi dan farmakologi. Untuk non-farmakologinya sendiri bisa dengan mengatur pola makan, menghindari alkohol, banyak minum air putih, dan menurunkan berat badan dengan olahraga. Untuk farmakologinya sendiri pada tahap pertama akut, bisa dalam keadaan akut pasien dianjurkan hanya memakai analgesik saja, anti nyeri, terutama untuk menghilangkan rasa sakit. Untuk tahap kedua, pada tahap kronis, bila rasa sakit sudah hilang, maka pengobatan bisa diarahkan ke penurunan kadar asam urat darah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Untuk ini ada dua jenis obat yang baik, yaitu probenecid dan allopurinol. Untuk tanaman penyusunnya sendiri ada 6 tanaman, yaitu ada daun tempuyung, ada kayu secang, ada daun kepel, ada rimpang temulawak, ada rimpang kunyit, dan juga herba meniran. Next Fit. Nah, ini adalah gambaran-gambaran dari tanaman penyusun obat kita. Dan lanjut Fit. Oke, daun tempuyung sendiri, dia tuh mengandung beberapa kandungan flavonoid berupa kaempferol, lutein 7-O-glukosida, dan apigenin 7-O-glukosida. Untuk mekanismenya sendiri, itu pada daun tempuyung, pada apigenin 7-O-glukosida, dia tuh memiliki kemampuan dalam menghambat kerja enzim xantin oksidase dalam mengkonversi xantin menjadi asam urat, sehingga asam urat dalam darah seseorang dapat ditekan kadarnya.
Untuk herba meniran sendiri, dia mengandung senyawa kimia turunan lignan berupa filantin, alkaloid, flavonoid, triterpenoid, saponin, tanin, dan kandungan kimia lainnya. Pada herba meniran ini, diketahui ekstrak metanol meniran dosis 100-1000 mg per kilogram BB memiliki efek antihiperuricemia yang kemungkinan disebabkan sebagian kecil melalui penghambatan santin oksidase dan terutama melalui aksi urikosurik oleh senyawa lignannya, yaitu filantin, dengan menghambat reabsorpsi ginjal di tubulus proksimal. Kemudian ada daun kepal. Daun kepal atau Stelycocarbus burahol atau dikenal dengan nama kepal memiliki kandungan flavonoid berupa azaleatin, saponin, polifenol, dan isoflavon. Kemudian untuk daun kepal sendiri ini secara tradisional digunakan sebagai obat untuk menurunkan kadar asam urat dan diuretik. Aktivitas flavonoid dari azaleatin pada ekstrak daun kepal sebagai penurun kadar asam urat bekerja melalui penghambatan sintesis kolesterol endogen dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang bertindak sebagai perantara sintesis mevalonat yang akhirnya menjadi kolesterol. Daun kepal juga memiliki kandungan saponin, polifenol, dan isoflavon. Saponin dapat menurunkan kolesterol plasma darah dengan cara saponin akan berikatan dengan asam empedu dan meningkatkan ekskresi asam empedu di dalam feses dan sterol netral, sedangkan senyawa polifenol dapat menurunkan kadar kolesterol plasma darah dengan cara polifenol berikatan dengan kolesterol, sehingga kolesterol yang diserap sedikit, sedangkan sisa dari kolesterol yang tidak diserap diekskresikan melalui feses. Beberapa flavonoid dalam daun kepal juga bersifat sebagai antioksidan atau penangkap radikal superoksidasi. Kemudian ada rimpang temulawak. Rimpang temulawak mengandung beberapa senyawa yaitu flavonoid, alkanoid, glikosida, dan triterpenoid. Flavonoid yaitu ada flavon dan flavonol, santorizol, kampen, kurkumin, alpha-pinen, alpha-tujen, beta-pinen, linalol, dan zingiberin. Untuk temulawak sendiri, kandungan flavonoidnya itu bekerja dengan menghambat kerja santin oksidase sehingga dapat menurunkan produksi asam urat. Senyawa flavonoid juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang dapat menghambat kerja radikal bebas sehingga kerusakan sel dapat terhambat. Kemudian ada rimpang kunyit, yaitu dia mengandung senyawa aktif utama yaitu kurkuminoid yang terdiri dari 3 penyusun yaitu ada kurkumin, demetoksikurkumin, dan bis-demetoksikurkumin. Kurkumin yang ada ini di dalam kunyit telah banyak diteliti memiliki khasiat sebagai agen antiinflamasi, di mana kurkumin ini dapat menghambat aktivitas protein berupa glikooksigenase 2 yang berperan sebagai enzim yang memediasi produksi prostaglandin. Nah, secara tidak langsung penghambatan COX2 ini dapat menghambat produksi dari prostaglandin. Selain itu juga minyak asid pada kunyit dapat menurunkan konsentrasi TNF-alfa yang merupakan salah satu prostaglandin. Kemudian yang terakhir ada kayu secang. Kayu secang ini mengandung senyawa antara lain ada brazilian, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, fenilpropanoid, dan terpenoid. Kandungan lain dari kayu secang yaitu ada asam galat brazilian, delta alpha pelandrin, osimen, resin, dan resorsin. Menurut penelitian dari Pertamawati dan Hardiyuna tahun 2015, itu kayu secang memiliki kemampuan sebagai anti asam urat dengan hasil yang didapat memperlihatkan bahwa ekstrak etanol kunyit kayu secang mampu menghambat aktivitas enzim santin oksidase sampai 56,47%. Yang ketiga, standarisasi data. Yang pertama, daun tempuyung. Mikroskopis, fragmen pengenal adalah epidermis bawah dengan stomata, epidermis atas, mesofil daun dengan epidermis dan palisade, dan rambut penutup. Susut pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 15,4%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 1,2%, sari larut air tidak kurang dari 12,1%, sari larut etanol tidak kurang dari 7,4%. Kandungan kimia simplicia, kadar flavonoid total tidak kurang dari 0,26%, dihitung sebagai luteolin. Kemudian daun herba meniran.
Mikroskopis, fragmen pengenal adalah epidermis atas dengan kristal kalsium oksalat bentuk roset, epidermis atas dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma di palisade, epidermis bawah dengan stomata, kulit buah dan kulit biji tampak tangensial. Susut pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 7,2%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 1,2%, sari larut air tidak kurang dari 20,3%, sari larut etanol tidak kurang dari 10,5%, kandungan kimia simplicia, kadar flavonoid total tidak kurang dari 0,9%, dihitung sebagai quercetin. Rimbang temulawak, mikroskopis, fragmen pengenal adalah amilum, parenkim cortex, sklerenkim, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan jaringan gabus. Susut pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 4,8%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,7%, sari larut air tidak kurang dari 9,1%, sari larut etanol tidak kurang dari 3,6%. Kandungan kimia simplisianya, kadar minyak atsiri tidak kurang dari 1,2% P/B. Kemudian lakukan penetapan kadar sesuai dengan penetapan kadar minyak atsiri. Kadar kurkumin tidak kurang dari 2,3%. Lakukan penetapan kadar dengan cara KLT densitometri menggunakan fase gerak N-heksan P-etil asetat P1:1. Rimpang kunyit, mikroskopis, fragmen pengenal adalah amilum, parenkim cortex berisi bahan berwarna kuning, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, rambut penutup, periderm, dan parenkim stele. Susut pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 8,2%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,9%, sari larut air tidak kurang dari 11,5%, sari larut etanol tidak kurang dari 11,4%, kandungan kimia simplicia, kadar minyak atsiri tidak kurang dari 1,85% V/B, lakukan penetapan kadar sesuai dengan penetapan kadar minyak atsiri. Kadar kurkumin tidak kurang dari 3,82%, kemudian dilakukan penetapan kadar seperti tertera pada spektrofotometri. Kemudian kayu secang. Susut pengeringan tidak lebih dari 5%, abu total tidak lebih dari 2%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,5%, sari larut air tidak kurang dari 4%, sari larut etanol tidak kurang dari 6%. Mikroskopis, fragmen pengenal adalah unsur-unsur silem dengan noktah sklerenkim, sklerenkim dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma, dan berkas pengangkut bernoktah. Kandungan kimia simplicia, kadar minyak atsiri tidak kurang dari 0,16% P/B. Lakukan penetapan kadar sesuai penetapan kadar minyak atsiri. Daun kepal, mikroskopis, fragmen pengenal adalah epidermis bawah dengan stomata, epidermis atas dengan stomata, sklerenkim, sklereida, dan parenkim dengan idioplas berupa sel hersa. Susut pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 11,3%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,1%, sari larut air tidak kurang dari 2,2%, sari larut etanol tidak kurang dari 11,2%. Kandungan kimia simplicia, kadar fenol total tidak kurang dari 1,22%, dihitung sebagai asam galat. Lakukan penetapan kadar sesuai dengan penetapan kadar fenol total cara Volin Ciocalteu.
Kemudian standarisasi ekstrak. Ekstrak kental daun tempuyung, pembuatan ekstrak, rendemen tidak kurang dari 7,5%, gunakan etanol 30% LP sebagai pelarut. Identitas ekstrak, pemberian ekstrak kental, warna coklat tidak berbau, rasa agak pahit, senyawa identitas luteolin. Kadar air tidak lebih dari 12,5%, abu total tidak lebih dari 13,1%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 2%. Kandungan kimia ekstrak, kadar flavonoid total tidak kurang dari 1,1%, dihitung sebagai luteolin. Lakukan penetapan kadar sesuai dengan penetapan kadar flavonoid total metode 1. Ekstrak kental kayu secang. Ekstrak kental kayu secang pembuatan ekstrak tidak kurang 8,1%. Gunakan etanol P sebagai pelarut. Identitas ekstrak, pemberian ekstrak kental warna kuning kecoklatan, bau khas, rasa agak pahit dan kelat, senyawa identitas brazilian. Kadar air tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 1,4%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,6%. Kandungan kimia ekstrak, kadar minyak atsiri tidak kurang dari 0,2% ppb. Penetapan kadar sesuai dengan penetapan kadar minyak atsiri. Ekstrak kental herba meniran. Pembuatan ekstrak rendemen tidak kurang dari 19%, gunakan etanol P sebagai pelarut. Identitas ekstrak, pemberian ekstrak kental warna hitam tidak berbau, rasa pahit, senyawa identitas filantin. Kadar air tidak lebih dari 17%, abu total tidak lebih dari 8,7%, abu tidak larut asam dari 1. Kandungan kimia ekstrak dan flavonoid total tidak kurang dari 3,2%, dihitung sebagai quercetin. Lakukan penetapan kadar sesuai dengan penetapan kadar flavonoid total metode 1. Ekstrak kental rimpang temulawak. Pembuatan ekstrak rendemen dari label identitas ekstrak, pemberian kental kuning kecoklatan, bau khas, rasa pahit, senyawa identitas santorizol. Kadar ekstrak tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 7,8%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 1,6%. Kandungan kimia ekstrak, kadar minyak atsiri tidak kurang dari 2,8% ppb. Lakukan penetapan kadar sesuai dengan penetapan kadar minyak atsiri. Kadar kurkumin tidak kurang dari 6,7%. Lakukan penetapan kadar dengan cara KLT densitometri seperti pada kromatografi. Ekstrak kental rimpang kunyit. Pembuatan ekstrak rendemen tidak kurang dari 11%. Identitas ekstrak, pemberian ekstrak kental warna kuning, bau khas, rasa agak pahit, senyawa identitas kurkumin. Kadar air tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 0,4%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,1%. Kandungan kimia ekstrak, kadar minyak atsiri tidak kurang dari 3,1% ppb. Lakukan penetapan kadar sesuai dengan penetapan kadar minyak atsiri. Kadar kurkumin tidak kurang dari 11,17%. Lakukan penetapan kadar seperti tertera pada spektrofotometri. Ekstrak kental daun kepel. Pembuatan ekstrak rendemen tidak kurang dari 5,5%. Identitas ekstrak, pemberian ekstrak kental warna hijau kehitaman, bau khas, tidak berasa. Senyawa identitas azaleatin. Kadar air tidak lebih dari 17,8%. Abu total tidak lebih dari 3,7%. Abu tidak larut asam tidak lebih dari 1,9%. Kandungan kimia simplicia, kadar fenol total tidak kurang dari 3,52%, dihitung sebagai asam galat. Lakukan penetapan kadar sesuai dengan penetapan kadar fenol total cara Collin
Ciocalteu. Kemudian yang keempat ada produksi sediaan. Yang pertama ada flowchart produksi bahan baku. Proses pembuatan simplisia, yaitu di mana daun segar disortasi, kemudian dilakukan pencucian. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan suhu rendah, penggilingan, dan didapatkan obat dari simplisia daun. Kemudian simplisia daun tadi dibuat serbuk daun, kemudian diekstraksi, didapatkan ekstrak daun, kemudian diformulasi, dan didapatkan sediaan obat dalam bentuk kapsul. Kemudian ada flowchart produksi bahan baku, di mana untuk rimpak temulawak dan kunyit, rimang segar awalnya disortasi, kemudian dilakukan pencucian, dilakukan pengecilan ukuran, kemudian dikeringkan, dan simplisia rimang tadi dilakukan penggilingan, kemudian terbentuk serbuk kulit batang, kemudian diekstraksi, dan didapatkan ekstrak rimpang, kemudian dilakukan formulasi, dan didapatkan sediaan obat. Selanjutnya ada proses pembuatan simplisia. Proses pembuatan simplisia yang ada kulit kayu secang dengan batang kayu secang, yaitu yang pertama batang kayu secang dilakukan pemanenan, lalu dilakukan pencucian atau sortasi basah, lalu dilakukan pengecilan ukuran, pengeringan, simplisia kulit batang, kemudian dilakukan penggilingan dan jadilah serbuk kulit batang kayu secang untuk kemudian diolah dalam ekstraksi. Next. Selanjutnya ada proses pembuatan simplisia herba meniran. Herba segar dilakukan sortasi basah, lalu dilakukan pencucian, kemudian dilakukan pengecilan ukuran, kemudian dilakukan pengeringan, dan simplisia herba kemudian untuk dilakukan penggilingan, kemudian dilanjutkan untuk proses ekstraksi. Kemudian untuk ekstraksi sendiri dari daun tempuyung kering yang telah dihaluskan tadi ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian dimasukkan ke bujana maserasi dan diberikan larut etanol 96%. Lalu dilakukan maserasi selama 5 hari dengan sesekali diaduk. Kemudian juga bisa dilakukan penggantian larut hingga filtra tidak berwarna. Kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator dan didapatkan ekstrak kental. Untuk ekstraksi kayu secang sendiri, kayu secang kering tadi di blender dan diayak, kemudian didapatkan serbuk kayunya,
lalu direndam dalam etanol 95%, dilakukan maserasi selama 3 hari dengan sesekali diaduk, lalu dilakukan penggantian pelarut juga hingga filtra tidak berwarna, dan dipekatkan dengan rotary evaporator hingga ekstrak kental. Untuk ekstraksi daun kevel juga sama, daun kevel kering ditimbang sebanyak 2000 gram, kemudian direndam dengan pelarut etanol 70%, dilakukan maserasi selama 2 hari dengan sesekali diaduk, dan dilakukan penggantian pelarut hingga filtra tidak berwarna, dan dipekatkan dengan rotary juga. Kemudian untuk temulawak, rimbang temulawak kering ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian dimaserasi dengan pelarut etanol 96% dengan perbandingan 1:10, dilakukan maserasi selama 24 jam, kemudian hasil maserasi tadi disaring dan dipekatkan dengan rotary evaporator. Untuk krim kunyit sendiri juga sama, ditimbang sebanyak 200 gram, dimaserasi dengan pelarut etanol 96% dengan perbandingan 1:10, dilakukan maserasi selama 3 hari, disaring dengan kain kolah dan dipekatkan dengan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak kental. Kemudian ada herba meniran, kering ditimbang sebanyak 500 gram, dimaserasi dengan pelarut etanol 70% 2 liter, dimaserasi selama 5 hari dengan sesekali diaduk, kemudian disaring dan dipekatkan dengan rotary evaporator. Kemudian ada flowchart proses produksi sediaan di mana ekstrak dari tempuyung, kayu secang, daun kevel, rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan herba meniran tadi ditambahkan laktosa hingga bobot kapsul terpenuhi. Kemudian setelah itu diisikan ke dalam kapsul ukuran 1 dan dihasilkan kapsul herbal jadi. Ya, berikut untuk desain pengemasan. Yang pertama ini ada kemasan primer. Di sini terdapat nama produk sediaan, lalu ada logonya juga. Kemudian ada POM TR, ada tulisan isinya 60 kapsul. Lalu di kemasan juga terdapat nomor kode produksi dan kadaluarsanya. Cuman di sini tidak kami cantumkan nomor batch-nya dan kadaluarsanya karena biasanya di sediaan pasaran itu beda print. Jadi nomor batch dan kadaluarsanya dicap secara terpisah. Lalu ada juga komposisi dan cara pemakaian. Setelah itu, di sisi bagian kiri terdapat penjelasan produk dan cara penyimpanan. Juga ada logo halal dan produsen. Next, setelahnya untuk kemasan sekunder tidak jauh berbeda. Perbedaannya ada di bagian penjelasan atau deskripsi produk. Di sini terdapat penjelasan yang lebih rinci dan disertai dengan gambar seperti nyeri sendi yang perlahan pudar seperti itu. Selebihnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, cuman ada sedikit perbedaan di desain atau di warnanya saja. Gitu primer dan kemasan sekunder. Selanjutnya ada kontrol kualitas produk jadi, di mana sediaan kapsul yang kami buat itu ada 2 kontrol kualitas. Yang pertama ada uji keseragaman bobot sediaan, yang kedua ada uji waktu hancur. Untuk uji keseragaman bobot sediaan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya penyimpangan bobot per kapsul dan berhubungan dengan penyimpangan dosis per kapsul. Sedangkan untuk uji waktu hancur ini dilakukan untuk mengetahui seberapa lama sediaan obat tradisional ini atau senyawa yang ada di dalam obat itu dapat terserap oleh tubuh.
Eh, untuk uji keseragaman bobot sediaan berdasarkan BPOM tahun 2019, terdapat persyaratan di mana dari 20 kapsul yang diuji itu tidak lebih dari 2 kapsul yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan dalam kolom A, di mana jika bobot rata-rata isi kapsul itu antara 100 mg sampai dengan 300 mg, maka penyimpangannya tidak lebih dari 10%. Dan tidak ada satu kapsul pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya yang lebih besar dari harga yang ditetapkan dalam kolom B, di mana tidak boleh lebih dari 25%. Untuk perhitungan dari uji keseragaman bobot sediaan itu dapat dihitung dengan persen penyimpangan itu sama dengan bobot isi per kapsul dikurangi bobot rata-rata per kapsul dibagi bobot rata-rata kapsul, di mana nilainya adalah mutlak dikali 100%. Untuk langkah dari uji keseragaman bobot ini dilakukan yang pertama menimbang 20 kapsul untuk kemudian dicatat bobotnya. Lalu menimbang satu persatu untuk dicatat bobotnya juga. Yang ketiga, mengeluarkan semua isi kapsul, lalu menimbang seluruh bagian cangkang kapsul. Yang keempat, menghitung bobot isi setiap kapsul yang telah dikeluarkan tadi untuk kemudian dihitung bobot satu persatu tiap isi untuk setiap kapsulnya. Uji keseragaman bobot ini akan memenuhi syarat BPOM jika perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap kapsul itu tidak boleh lebih dari yang ditetapkan dari kolom yang telah disebutkan di atas, yaitu tidak boleh lebih dari 25% untuk kolom B dan lebih dari 10% untuk kolom A. Selanjutnya ada uji waktu hancur, di mana menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, uji waktu hancur dari 15 menit. Uji waktu hancur ini dilakukan untuk mengetahui seberapa lama sediaan obat tradisional atau senyawa dapat diserap oleh tubuh. Apabila senyawa tersebut terdapat dalam bentuk larutan, sehingga pada sediaan tertentu diperkirakan waktu untuk menjadikan dalam bentuk partikel kecil yang larut atau dalam bentuk suspensi. Untuk langkah dari uji waktu hancur ini, yang pertama, memasukkan kapsul pada masing-masing tabung dari keranjang tanpa menggunakan cakram. Sebagai ganti cakram digunakan kasa yang berukuran 10 mes yang dimasukkan pada patch cangkang keranjang yang letaknya itu pada permukaan lempeng atau dari rangkaian keranjangnya itu. Digunakan air dengan suhu 37 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius sebagai masing-masing media, kecuali dinyatakan lain menggunakan cairan dalam masing-masing monografi. Langkah selanjutnya, naik dan turunkan keranjang di dalam media cair lebih kurang 29 hingga 32 kali per menit. Angkat keranjang dan amati kapsul dalam batas waktu yang dinyatakan dalam masing-masing monografi. Semua kapsul harus hancur sempurna kecuali bagian dari cangkang kapsul. Bila terdapat satu atau dua kapsul yang tidak hancur sempurna, maka pengujian dapat diulangi dengan 12 kapsul lainnya dengan syarat tidak kurang 16 dari 18 kapsul yang harus diuji harus hancur sempurna. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Ya, oke ya, tadi presentasi dari kelompok anti hiperurisemia ya. Ya, sebenarnya mekanisme untuk anti hiperurisemia pada tanaman itu sebenarnya dari 3 unsur ya. Yang pertama itu menekan produksi asam urat ya dengan penghambatan santin oksidase. Kemudian yang kedua itu sebagai anti nyeri ya, jadi analgetik dan antiinflamasi. Kemudian yang terakhir itu adalah diuretik ya, jadi
jangan dilupakan unsur diuretiknya ya, karena sudah diturunkan ini tapi tidak dikeluarkan. Nah, kalau dengan memacu diuretik itu akan lebih mudah pengeluaran untuk itu tadi ya, asam uratnya. Nah, itu. Ini mungkin tadi formulanya yang diuretik apa ya ini? Simplicianya, Dek. Jadi ada kepel ya, terus kunyit. Saya rasa kalau yang kunyit anti-inflamasi, anti nyeri ya. Ya bisa menurunkan tapi lebih dominan ke situ. Kepel penurun asam urat ya. Nah, ini yang diuretiknya ini yang belum kelihatan. Tadi diuretik di situ. Ya, mungkin bisa di ini nanti. Kadang ini ya, semuanya penurun asam urat atau semuanya anti nyeri. Nah, itu biasanya nanti untuk itu terapinya hiperurisemia itu ada 3 itu ya. Penurun asam urat dengan cara penghambatan santin oksidase, anti nyeri, anti inflamasi ya. Kemudian satunya adalah diuretik. Kemudian tadi yang untuk mekanisme kerjanya tolong langsung disitasi pustakanya ya. Pustakanya. Kemudian tadi juga pembuatan ekstraknya luar biasa itu ya. Dibuat satu persatu loh itu ya. Jadi Anda melakukan maserasi itu tadi berapa komponen simplicia itu maserasi sendiri-sendiri ya, itu memang memerlukan energi yang lebih ya, dan metodenya beda-beda ya, ada yang 3 hari maserasi, ada yang 5 hari. Nah, itu berarti nanti penimbangannya adalah penimbangan ekstrak ya. Jadi kalau komposisinya ekstrak A 150 mg dan ekstrak B 60 mg itu ditimbang sudah dalam bentuk ekstrak ya, karena tadi maserasinya sendiri-sendiri beda kalau maserasinya itu sudah berupa campuran simplicia ya. Simplicianya yang ditimbang komposisinya, misalnya temulawak 20%, meniran 50%, nah itu ditimbang dalam bentuk simplicia baru nanti dilakukan maserasi. Jadi maserasinya 1 kali ya. Jadi Anda karena sama-sama 96% ya. Dikatakanlah waktu yang paling lama adalah 5 hari ya. Campuran simplicia Anda maserasi dengan etanol 96% selama 5 hari dan dilakukan remaserasi ya. Jadi jangan di filter diganti sampai tidak berwarna ya. Gunakan istilah remaserasi ya. Jadi maserasi, remaserasi ya, hingga jernih, tidak berwarna. Ya, jadi tadi terus kemudian pembuatan simplicianya juga kurang detail ya. Jadi pembuatan simplicianya sortasi keringnya mana itu? Kok semuanya ini ya. Nah, sortasi kering mana ini kok? Langsung ya, simplicia. Pengeringan langsung jadi simplicia ya. Ingat, setelah pengeringan masih sortasi kering ya. Jadi flowchart produksi simplicia nggak usah sampai ekstraksi ini ya. Ekstraksi kan Anda bahas sendiri tadi ekstraksi ya. Jadi kita ini yang flowchart produksi simplicia ya khusus simplicia aja. Sampai simplicia ya, karena tadi ekstraksi Anda sudah sendiri. Jadi diputus saja yang ekstraksi ini ya. Ini kurang sortasi kering ya. Penelitian ya, pengecilan ukuran ya, tadi ada beberapa yang perajangannya dilewati juga ya. Saya lihat yang mana tadi yang rimpang. Coba di scroll rimpang. Ini herba yang rimpang mana? Yang rimpang.
temulawak. Oh ya, sini semuanya pengaturan ukuran ya. Mungkin lebih spesifik kalau ini itu perajangan. Ya, perajangan. Oke ya, jadi nanti tolong ini sortasi kering belum masuk. Ya, sortasi. Kan masih sortasi basah. Sortasi kering belum masuk. Ya. Oke, terus tadi ekstraksi boleh lah ya kalau mau sendiri-sendiri ini kan. Ya, terus kemasan sekunder. Kemasan sekunder ada foto kaki itu ya. Boleh nggak itu kira-kira kalau menampilkan foto pada kemasan? Ada peraturannya ya. Nomor berapa itu ya yang mengatur penandaan pengemasan, lupa saya nomor. Anda lihat boleh enggak menampilkan foto. Ini terstandar kan ya, kita terstandar supaya nanti dilihat aturan penandaan ya, bolehkah menampilkan foto? Karena ini herbal terstandar ya. Ya, terus kemudian formulasinya di kapsul itu ya, formulasinya kok sederhana banget, cuma laktosa aja ya. Ini Anda membayangkan jadi formulator loh ya, formulator litbang R&D gitu ya. Masuk cuman laktosa saja ya. Bayangkan ini Anda kapsulnya itu mau pakai mesin loh ya, bukan pakai tangan nanti ya. OHT soalnya ini obat herbal standar ya. Kalau pakai mesin itu laktosa tok nggak bisa ngalir itu ya, nggak bisa. Waktu alirnya itu kurang bagus nanti kalau diuji waktu alirnya ya. Jadi tolong nanti jangan laktosa tok lah ya. Formulasi ini kan juga sudah banyak yang penelitian di bidang formulasi kan ya. Lihat formula kapsul ya, jangan hanya pengisi tok. Ini kalau pakai tangan iya ya mungkin, tapi kita ini Anda litbang ya ini kan PBL ya, tolong buat formulasi kapsul yang bagus untuk mesin ya. Jadi untuk Anda bisa lihat di jurnal-jurnal atau di buku Lahman ya, bisa nanti ini tolong jangan laktosa tok ya. Mungkin masukan dari saya itu. Silakan kelompok 4. Kelompok 4. Permisi Bu Nestri, izin bertanya dari kelompok 4. Silakan. Untuk kelompok 5, ini kan tadi ada pembuatan ekstrak kental. Nah, setelah itu kan sediaan akhirnya kan kapsul. Nah, setelah ekstrak kental itu bentuk serbuk yang dimasukkan dalam kapsul. Jadi perlakuan apa yang dilakukan setelah ekstrak kentalnya jadi? Apakah dilakukan granulasi atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Satu lagi, kelompok 4. Ini kelompok 5 ini anggotanya. Oke. Kok ntar di Zoom ini pesertanya kelompok 5. Opira masuk nggak ini? Opira? Nggak ada ya di Zoom ya. Oke, ini kelompok 5 ya padahal ya. Oke. Silakan yang kelompok 4.
Baik, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Mbak. Saya Mariam Nur, NIM 32, izin bertanya ke kelompok 5. Mungkin saya mau tanya, kan itu ekstraknya sudah diproses kan ya, sudah diproses sampai jadi kapsul. Nah, bagaimana teman-teman menjamin khasiatnya itu masih ada sampai jadi kapsul itu gitu loh, kan sudah diproses banyak kayak di pemanasan, ekstraksi lain-lain gitu sampai dibuat kapsul, dibuat granul dan lain-lain. Itu bagaimana teman-teman menjamin khasiatnya tetap ada gitu. Terima kasih. Oke. Oke ya, kelompok 5, tolong pertanyaannya tampung dulu ya. Ini sekarang sambil Anda kelompok 5 mendiskusikan jawabannya. Nah, ini diselang dulu sama kelompok lain untuk presentasi ya. Jadi silahkan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 obesitas untuk mempresentasikan. Oh ya, untuk kelompok 2 silahkan ya nanti untuk bertanya atau menyimak kelompok 2. Baik Bu, bisa dimulai. Ya, silahkan Mas. Baik, terima kasih Bu Nestri. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait obat herbal terstandar kami antidislipidemia herbalipid. Kemudian untuk anggota kelompok kami ada Eka Nurita Susanti, Paradisania Atan Murtaba, Fauzia Sakinatun Nisa, dan Franciscus Andre Prasetyo Prianto. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk yang pertama yang akan dibahas adalah penjelasan penyakit. Yang pertama untuk epidemiologinya. Sejak tahun 1970 hingga sekarang, kejadian obesitas meningkat 2 kali lipat pada anak usia 2-5 tahun dan usia 12-19 tahun. Bahkan meningkat 3 kali lipat pada anak usia 6-11 tahun. Di Indonesia sendiri, prevalensi obesitas pada anak usia 6-15 tahun meningkat dari 5% tahun 1990 menjadi 16% tahun 2001. Prevalensi obesitas anak yang tinggi itu dapat ditemukan di negara-negara seperti Timur Tengah, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. WHO sendiri melaporkan bahwa Iran merupakan salah satu dari 7 negara dengan prevalensi obesitas anak tertinggi. Di Arab Saudi, 1 dari 6 anak usia 6-18 tahun adalah obesitas. Sedangkan di Thailand, prevalensi obesitas anak usia 5-12 tahun meningkat dari 12,2% menjadi 15,6% hanya dalam waktu 2 tahun. Lanjut. Selanjutnya untuk klasifikasi obesitas ini dapat dilihat berdasarkan nilai dari IMT. Indeks massa tubuh adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan. IMT ini didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Untuk klasifikasinya menurut berdasarkan WHO itu, kelebihan berat badan itu memiliki nilai IMT jika lebih antara 23 sampai 24,9. Dikategorikan obesitas tingkat 1 jika nilai IMT-nya 25 sampai 29,9. Dikategorikan obesitas tingkat 2 jika nilai IMT-nya lebih dari atau sama dengan 30. Selanjutnya untuk klasifikasinya secara nasional dapat dikategorikan sebagai obesitas gemuk berat itu nilai IMT-nya 25,1 sampai 27. Gemuk ringan itu nilai IMT-nya lebih dari 27. Lanjut. Selanjutnya untuk patogenesisnya. Obesitas ini biasanya
dapat terjadi karena akibat dari ketidakseimbangan ketiga komponen energi yang berpengaruh, yaitu asupan makanan, pengeluaran energi, dan ketidakseimbangan penyimpanan energi. Keseimbangan energi pada tubuh ini diatur dan dipertahankan oleh suatu titik acuan atau set point yang berada di hipotalamus untuk mendeteksi jumlah simpanan energi di dalam tubuh, serta mengatur asupan makanan dan pengeluaran energi. Leptin ini sangat berperan dalam pengaturan homeostatis energi dalam mengendalikan komponen energi, yaitu asupan makanan dan pengeluaran energi. Leptin juga bekerja melalui jenjang kompleks pemberi sinyal yang disebut sebagai sirkuit melanokortin, sentralnya dikendalikan oleh leptin itu tadi. Lalu ikatan ini itu akan merangsang membentuk molekul-molekul tertentu sehingga mengurangi asupan makanan. Peningkatan sekresi leptin juga akan meningkatkan aktivitas di dalam tubuh sehingga terjadi pembentukan panas yang akan menyebabkan pengeluaran energi. Lalu apabila simpanan adiposit tidak memadai di dalam tubuh, maka sekresi leptin akan menurun dan asupan makanan akan meningkat. Lanjut. Selanjutnya untuk faktor resiko terjadinya obesitas itu dapat dikarenakan yang pertama faktor genetik, yang kedua adalah pola makan, yang ketiga pola aktivitas fisik, selanjutnya ada obat-obatan seperti jenis steroid yang digunakan dalam jangka waktu lama itu dapat meningkatkan resiko obesitas, lalu ada hormonal. Lanjut. Selanjutnya untuk penata laksanaannya itu dapat dilakukan dengan diet rendah kalori. Terus yang kedua juga dapat dilakukan aktivitas fisik dimulai dengan berjalan selama 30 menit dalam jangka waktu 3 kali seminggu dan dapat ditingkatkan intensitasnya. Lalu juga ada farmakoterapi menggunakan obat sibutamin dan orlistat. Orlistat ini bekerja dengan menghambat aktivitas lipase gastrik dan lipase pankreas serta menurunkan digesti dan absorpsi lipid sebanyak 30%. Sedangkan sibutaramin meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Lalu juga ada terapi perilaku dan juga pembedahan. Sedangkan pembedahan ini diberikan pada obesitas berat secara klinis dengan INT lebih dari atau sama dengan 40 atau 35 dengan kondisi komorbid. Pembedahan juga merupakan alternatif terakhir pada pasien yang gagal dengan farmakoterapi dan menderita komplikasi obesitas yang ekstrim. Lanjut. Selanjutnya itu tanaman penyusun formula. Lanjut. Untuk tanaman antihiperlipidemia ini tersusun dari herba tempuyung, daun jati Belanda, daun kemuning, dan akar kelembar. Daun tempuyung atau Sonchia arvensidis ini memiliki aktivitas antilipase, dapat mengurangi penyerapan lemak yang berlebihan dan berperan sebagai antioksidan untuk mencegah stres oksidatif. Oleh sebab itu, aktivitas antioksidan dan antilipase dapat secara sinergis mencegah obesitas. Simplicia daun tempuyung diperoleh beberapa senyawa yaitu flavonoid, saponin, alkaloid, steroid, glikosid, dan tanin. Studi yang mempelajari aktivitas tempuyung terhadap obesitas belum ada hingga saat ini, namun adanya flavonoid dan steroid memungkinkan mekanisme penghambatan penyerapan pada makanan. Untuk senyawa biomarker pada daun tempuyung ini ada luteolin. Lanjut. Selanjutnya ada daun jati Belanda atau Glazumai unifoliae folium. Daun ini berperan sebagai antiobesitas dengan mendegradasi lemak dan menurunkan trigliserida dan sebagai antioksidan. Flavonoid yaitu tyrosida ini memiliki efek antiobesitas yang kuat dengan menghambat proliferasi dan diferensiasi preadiposit. Kemudian asam kafeat ini berefek sebagai inhibisi terhadap enzim lipase. Enzim ini berfungsi untuk menghidrolisis 1,35 asil gliserol menjadi 2 monoasil gliserol dan asam lemak bebas. Selain itu, tanin dapat berefek sebagai astringensi untuk mengurangi daya penyerapan pada makanan. Kemudian alkaloid memiliki kemiripan struktur kimia dengan orlistat, yaitu obat sintesis yang dapat menekan nafsu makan dengan cara menghambat kinerja enzim lipase sehingga absorpsi lemak dalam tubuh bisa berkurang.
Lanjut. Selanjutnya ada akar kelembab atau ray officinalis. Akar kelembab ini berperan sebagai antiobesitas dengan cara mendegradasi lemak. Proses ini dapat terjadi dengan hidrolisis lemak melalui aktivitas lipase, sehingga ekstrak akar kelembab yang bersifat aktivator enzim dapat berperan sebagai peluru lemak sebagai penyerut berat badan. Senyawa flavonoid yang terdapat pada rimpang diekstraksi dengan pelarut etanol 80% dapat meningkatkan aktivitas enzim lipase. Kelembab telah banyak teliti mekanisme kerjanya terhadap obesitas, yaitu pada senyawa rein atau turunan antraquinon merupakan bioaktif kelembab yang mampu menekan proses adipogenesis dan metabolisme lemak. Lanjut. Yang keempat itu ada daun kemuning. Senyawa aktif dari daun kemuning ini dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh sehingga meningkatkan pembakaran timbunan lemak dalam tubuh. Berkurangnya lemak dalam tubuh berpotensi pula mengurangi kadar kolesterol karena lemak merupakan faktor resiko tinggi terhadap kolesterol. Selain itu, daun kemuning bersifat aktivator enzim lipase sehingga dapat mendegradasi lemak dan dapat membantu untuk menurunkan berat badan. Pada penelitian Ratna 2012, kandungan senyawa flavonoid dan saponin yang dapat pada daun kemuning dapat menurunkan kolesterol dan berat badan pada tikus yang diberi propitiolauracil 0,01% dan makan tinggi lemak. Flavonoid dan tanin dan daun kemuning dapat menghambat penyerapan lemak dan kolesterol dalam usus. Lanjut. Selanjutnya ada formulasi kapsul OHT antidislipidemia. Bobot satu kapsulnya sendiri itu 650 mg. Bahan-bahan penyusunnya itu ada ekstrak kental daun tempuyung, ekstrak kental daun jati Belanda, ekstrak kental akar kelembab, ekstrak kental daun kemuning yang berfungsi sebagai bahan aktif. Masing-masing jumlahnya itu 50, 175, dan 50 mg. Kemudian ada Vipapur 101 sebagai adsorben, Endostarat sebagai lubrikan, talak sebagai glidan, aerosol adsorben, amilum jagung sebagai pengisi. Formulasi ini diminum sebanyak 2 kali sehari sesudah makan bersamaan dengan minum anti-obesitas ini. Penanganan obesitas dapat dikendalikan dengan cara makan dengan gizi yang seimbang, melakukan aktivitas fisik dan olahraga teratur, serta timbang berat badan, ukur lingkar perut, dan lengan secara berkala. Lanjut. Kemudian selanjutnya untuk proses standarisasi. Yang pertama, standarisasi dari Simplicia daun tempuyung. Untuk pemeriannya sendiri, daun tempuyung ini lembaran daun melipat, melengkung, berbentuk lonjong atau lancet, berlekuk, pangkal, daun menyempit, terpergi-pergi, dan sebagainya, seperti pada gambar yang tertera. Kemudian untuk standarisasi berikutnya ada uji mikroskopisnya sesuai dengan gambar yang tertera, yaitu ada bagian epidermis bawah dengan stomata, epidermis atas, mesofil daun, non-epidermis, dan palisade, dan rambut penutup. Kemudian untuk senyawa marker dari daun tempuyung sendiri itu ada senyawa luteolin yang dapat diuji kualitatif menggunakan KLT, menggunakan fase graf asam asetat P dan air dengan perbandingan 15:85 dengan fase diam selulosa. Larutan ujian digunakan 10% luteolin dalam etanol P, 10% sampel dalam etanol P, kemudian larutan pembanding luteolin 0,1% dalam etanol P. Kemudian volume penotolannya yang digunakan 10 mikroliter dengan larutan uji dan 2 mikroliter untuk larutan pembanding, dan deteksi menggunakan sitoberat LP. Kemudian lempeng dipanaskan pada 100 derajat Celcius selama 5-10 menit untuk dideteksi dengan UV 366. Kemudian parameter
yang dipersyaratkan antara lain untuk parameter non-spesifik ada susu pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 15,4%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 1,2%, kemudian sari larut air tidak kurang dari 12,1%, sari larut etanol tidak kurang dari 7,4%, kadar flavonoid total tidak kurang dari 0,26%. Kemudian standarisasi daun jati Belanda, yaitu pemerian seperti yang tertera pada gambar, yaitu berupa helaian daun tunggal, bentuk bulat telur, pangkal menjantung, tapi bergigit sampai bergigi kasar, ujungnya runcing sampai meruncing, kedua permukaan daun kasar, dan sebagainya. Kemudian untuk mikroskopisnya seperti yang tertera di gambar, yaitu yang pertama ada bagian epidermis atas, kemudian bagian epidermis bawah dengan stomata, kemudian ada rambut penutup dengan bentuk bintang, kemudian ada rambut penutup pada tulang daun, ada serabut dengan kristal kalsium oksalat berbentuk prisma, dan ada rambut kelenjar dan kristal kalsium oksalat bentuk drusen. Untuk senyawa marker dari daun jati Belanda ada senyawa tilirosida yang dapat dicek dengan menggunakan KLT dengan fase gerak kloroform P dan aseton, dan asam format dengan perbandingan 6:4:1, fase diam silika gel 60 F254, larutan ujinya adalah 10% dalam metanol P, kemudian larutan pembanding yang digunakan adalah tilirosida 0,25%, volume penotolannya 20 mikroliter, kemudian larutan 20 mikroliter larutan uji dan 5 mikroliter larutan pembanding, dan deteksinya menggunakan laboratorium LP dan UV 366. Kemudian parameter yang dipersyaratkan ada susu pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 9,1%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 2,2%, sari larut air tidak kurang dari 9,1%, sari larut etanol tidak kurang dari 3,2%, dan kadar flavonoid total tidak kurang dari 0,9% dihitung sebagai senyawa tilirosidanya. Kemudian standarisasi selanjutnya adalah standarisasi akar kelembak yang pemeriannya seperti yang tertera pada gambar. Kemudian untuk mikroskopisnya ada bagian amilum, kristal kalsium oksalat bentuk roset, ada peridrem dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Kemudian senyawa marker dari akar kelembak ada dihidroksiantraquinon yang dapat dicek dengan metode KLT dengan fase geraknya N-heksan, P-klorofon, dan P-etil asetat dengan perbandingan 20:1:1. Pasti diamnya silika gel 60 F254, larutan ujinya 5% dalam metanol P, dan larutan pembandingnya itu 18 dihidroksiantraquinon 0,1% dalam metanol P. Volume totalan yang digunakan 50 mikroliter larutan uji dan 5 mikroliter larutan pembanding. Deteksi menggunakan kalium hidroksida etanol P. Kemudian selanjutnya parameter yang dipersyaratkan itu ada susu pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 6,1%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,5%, sari larut air tidak kurang dari 17,1%, sari larut etanol tidak kurang dari 13,7%, dan kadar dihidroksiantraquinon tidak kurang dari 0,57%. Kemudian untuk standarisasi tanaman yang terakhir ada daun kemuning dengan pemberiannya helaian daun berbentuk bulat telur sampai jorong, pangkal daun runcing, tepi daun rata atau agak beringgit sampai melekuk ke arah permukaan bawah dan sebagainya, dan seperti tertera yang pada gambar. Kemudian untuk fragmen mikroskopis ada bagian kristal kalsium oksalat bentuk prisma, ada bagian mesofil dengan I12 berupa sel minyak dan tetes minyak, epidermis dengan jaringan palisade, epidermis atas, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan kristal kalsium oksalat berbentuk prisma, dan epidermis bawah dengan terdapatnya stomata. Senyawa marker pada tanaman ini adalah senyawa murangatin yang dapat dicek dengan metode KLT juga dengan fase gerak T1P dan etil asetat P dengan perbandingan 70:30, fase diam silika gel 60 F254, larutan uji 10% dalam etanol P, dan larutan pembanding menggunakan murangatin 0,2% dalam etanol P. Volume penotolan yang digunakan adalah 5 mikroliter larutan uji dan 2 mikroliter larutan pembanding, dan dideteksi langsung dengan UV 366. Kemudian parameter yang persyaratkan ada susu pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 6,5%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,4%, sari larut air tidak kurang dari
dari 7,9%, sari larut etanol tidak kurang dari 6,4%, dan kadar murah gatinnya tidak kurang dari 0,20%. Kemudian dilanjutkan dengan standarisasi ekstrak yang telah dibuat dari Simplicia tersebut. Yang pertama ada ekstrak daun tempuyung. Yang pertama, parameter yang diperiksa ada rendemennya tidak kurang dari 7,5%, identitas ekstraknya kemudian merupakan ekstrak kental, coklat, tidak berbau dan pahit, kadar air tidak lebih dari 12,5%, abu total tidak lebih dari 13,1%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 2%, dan kadar flavonoid total tidak kurang dari 1,1% dihitung sebagai luteolin. Kemudian ekstrak daun jati Belanda itu rendemennya tidak kurang dari 7,5%, ekstraknya kental, coklat, tidak berbau dan rasanya agak kelat, kadar airnya tidak lebih dari 17,7%, abu total tidak lebih dari 8,6%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,4%, kadar flavonoid totalnya tidak kurang dari 2,86% dihitung sebagai senyawa telinosidanya. Kemudian ekstrak akar kelembak, rendemennya tidak kurang dari 18,2%, identitasnya berupa ekstrak kental, coklat tua, bau aromatik, dan agak pahit dan kelat. Kadar airnya tidak lebih dari 13,5%, abu totalnya tidak lebih dari 2,3%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,2%, kadar 1,8 dihidrosiantraquinonnya tidak kurang dari 3,09%. Kemudian yang terakhir ekstrak daun kemuning yaitu rendemennya tidak kurang dari 11,1%. Ekstrak kental berupa ekstrak kental warna coklat tua, bau khas aromatik dan rasanya pahit. Kadar air tidak lebih dari 19,0%, abu total tidak lebih dari 3,1%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,9% dan kadar murah gatinnya tidak kurang dari 1,1%. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya untuk pengemasannya dapat terlihat seperti di gambar, terdapat logo OHT, lalu juga ada nomor BPOM dan juga jumlah isi 50 kapsul. Selanjutnya ada kontrol kualitas produk jadi. Yang pertama itu waktu hancur. Syaratnya itu waktu hancur kurang dari 30 menit. Prosedurnya itu masukkan 1 tablet pada masing-masing 6 tabung dari keranjang. Jalankan alat, gunakan air dengan suhu 37 plus minus 2 derajat Celcius sebagai media, kecuali dimintakan menggunakan cairan lain dalam masing-masing monografi. Sebagai pengganti cakram, digunakan suatu fasa berukuran 10 mesh seperti yang diuraikan pada rangkaian keranjang. Fasa ini ditempatkan pada permukaan lempengan atas dari rangkaian keranjang. Bila 1 kapsul atau 2 kapsul tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 kapsul lainnya. Tidak kurang dari 18 kapsul yang diuji harus hancur sempurna. Yang kedua itu ada uji organolepti, syaratnya itu bersih, kering, dan tidak ada partikel yang menempel di cangkang kapsul. Uji ketiga itu ada keseragaman bobot. Syaratnya dari 20 kapsul tidak lebih dari 2 kapsul yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari 10% dan tidak 1 kapsul pun yang bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 25%. Prosedurnya, timbang saksama 10 kapsul 1 per 1, dari identitas masing-masing kapsul, keluarkan isi masing-masing kapsul dengan cara yang sesuai. Timbang saksama tiap cangkang kapsul kosong dan hitung bobot bersih dari setiap kapsul dengan cara mengurangi bobot cangkang kapsul dari masing-masing bobot. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Itu tadi dari kelompok 3, anti obesitas ya. Jadi untuk obesitas sendiri ya, ada beberapa macam mekanisme penurunan ya, penurunan berat badan, dan untuk fitoterapi itu yang paling banyak adalah untuk ini ya laksatif ya, diantaranya tadi ada laksatif, menekan nafsu makan ya, kemudian diuretik ya, kemudian astringent ya atau penghambatan penyerapan nutrisi, kemudian beberapa enzim untuk penghambatan lipogenesis ya. Jadi ada yang kurang ya di jati Belanda, Guosuma ulmifolia itu selain astringensi ya, ada mucilago ya. Jadi mucilagonya itu terkena air akan mengembang ya. Kemudian rongga pencernaan di kita akan terasa penuh sehingga dapat mengakibatkan rasa kenyang yang akan bertahan lama sehingga menekan nafsu makan ya. Tadi beberapa dari khasiat Guosuma ulmifolia yang dipaparkan di situ belum ada mucilago ya. Mucilagonya berperanan penting gitu ya. Jadi rasanya kenyang aja nggak pengen makannya. Karena kena air tuh mengembang, memenuhi rongga pencernaan kita. Yang tambahan. Ya, kemudian reiradik ya, kelembak itu juga laksatif ya karena kandungannya anthraquinon. Yang tadi yang belum disinggung di sini. Ya, kemudian untuk kemasan ya, kemasannya kurang detail ya. Di situ hanya belum ada aturan pakai, belum ada indikasi ya. Tolong dilihat aturan kemasan OHT ya. Jadi itu baru kapsul tok isinya 50 gitu ya. Mana aturan pakainya di kemasan sekundernya terutama ya. Nanti tolong diperbaiki. Aturan pakai, indikasi belum ada. Nanti tolong ditambahkan untuk kemasannya ya. Kemudian tadi aturan
minumnya kok setelah makan, kenapa itu alasannya? Bukannya menghambat nafsu makan sebelum makan ya, harus dikonsumsi. Enggak, itu kenapa, mungkin punya alasan khusus kok setelah makan itu loh minumnya, bukan karena di antara tadi indikasinya ada yang penurun nafsu makan. Biasanya kan sebelum makan enggak banyak banget ya, karena sudah ada penekanan nafsu makan dan gula yang mungkin kenyang mengembang ya. Jadi makannya jadi sedikit ya. Itu. Jadi peran penekanan nafsu makan ada di konsumsi sebelum makan. Lebih efektif. Dan tadi formulasi sudah bagus ya, sudah lengkap, ada pengisi ya, licin, penghancur seperti itu tadi. Ada magnesium stearat, avisel, sudah komplit ya, penghancur juga. Sudah bagus formulasinya ya tadi. Jadi kemasan, tolong diperbaiki kemasan, terus aturan minum setelah makan tadi mungkin bisa memberi alasan. Kemudian juga tadi di bagian khasiat mekanisme simplicia tolong ditambahkan sedikit. Ya. Overall sudah bagus. Oke, silakan kelompok 2 untuk bertanya atau berkomentar. Kelompok 2, silakan. Kelompoknya ini kelompok 2, sebentar. Amalia, Ana, Arfa, Arpina, dan Bina ini. Ada 5 orang masa tidak bisa bertanya ya. Tidak harus bertanya, memberi masukan, saran boleh. Oh, saya saran untuk kelompok 3. Atau masukan atau pendapat atau gimana. Silahkan. Yuk, kelompok 2. Keburu waktunya habis ini nanti ya. Ayo Mbak, kelompok 2 ini anaknya masih atau enggak ini kok sepi-sepi saja, jangan pergi. Baik, bertanya kepada kelompok sebenarnya yang obesitas terkait klaim dari obat ini. Nah itu tuh klaimnya itu untuk mencegah atau untuk mengatasi atau bisa untuk keduanya. Kemudian jika bisa keduanya, itu mekanisme obatnya bagaimana sehingga dapat memenuhi kedua klaim tersebut. Seperti itu Bu dari saya. Ya. Apakah jelas pertanyaannya? Jelas ya kelompok 3. Iya Bu. Ya. Oke, lagi kelompok 2. Lagi. Oke, ya sudah. Oke, sekarang kelompok 5 silakan menjawab pertanyaan teman-temanmu tadi. Oh, ini ada Arpina bertanya di kolom chat ya. Nah, untuk kelompok 3 silakan dicatat pertanyaannya Arpina di kolom chat ya. Semua tingkat. Nah, apakah bisa semua tingkat obesitas? Oke, sekarang kelompok
3 diskusi dulu, kelompok 5 silahkan menjawab pertanyaan yang buat temanmu tadi. Ayo, kelompok 5. Pastinya sudah dikasih waktu cukup lama berdiskusi loh ya. Tadi ditinggal kelompok 3 presentasi sama Ya, Bu Nestri, saya Ya. izin menjawab untuk pertanyaan dari Desi yang tentang granulasi tadi. Itu dari kita emang tidak memakai granulasi karena memang ingin hasil akhirnya itu serbuk dalam kapsul seperti itu. Nah, untuk setelah diekstrak kental itu bagaimana? Itu nanti dari hasil ekstrak kental kita nanti ditambah laktosa sebagai bahan pengisi, kemudian kita tambah aerosil buat absorben, MG triarat buat lubrikan, sama zat pelicinnya menggunakan talkum. Habis itu kita mixing, terus ya sudah Bu, jadi kemudian kita pilih ke dalam kapsul seperti itu. Untuk ekstraknya gimana itu Mbak? Jadi ekstrak kering dulu? Atau nyampurnya kental langsung dicampur? Iya Bu, jadi itu dari ekstrak kental dulu, langsung dicampur dulu dengan pengisinya gitu kan Bu. Baru setelah mereka menyampur gitu, baru kita tambahkan zat-zat yang lain, zat-zat tambahan yang lain seperti itu Bu. Oke, zat-zat tambahan yang tidak dicampurkan setelah mengering baru ditambahkan zat lain. Nah, mestinya zat lain yang tidak dicampurkan saat basah itu apa Mbak? Terutama bahan bantu yang tidak dicampurkan saat ekstraknya masih basah. Tadi kan ada yang dicampurkan waktu basah. Iya Bu. Lubrikan sama pelicin ya Bu. Pelicin dan lubrikan. Kalau penghancur? Penghancur saat kering apa saat? Oke, itu berarti kalau kering masih digiling lagi ya Mbak, setelah kering. Setelah kering masih dihancurkan lagi itu mestinya ya. Nah, kalau udah basah gitu ya, nyampur basah gitu, mending digranul sekalian kan ya. Nyampurnya kan ekstrak basah, terus dicampur nutrisi dan mending digranul sekalian, jadi granul, baru ditambah bahan-bahan yang tidak dicampurkan waktu kering. Kalau misalkan tidak digranul, campur saja dalam keadaan kering semua. Nah ya, jadi nggak usah digiling lagi. Ekstraknya di oven dulu ya, pakai bahan pengisi aerosil misalnya. Nah, kemudian setelah dikeringkan ya di oven itu ditipiskan ya, dilebarkan tipis-tipis di tray itu, atau di baginya itu, kemudian setelah kering berupa lempengan digiling halus baru dicampurkan bahan-bahan lain, ada kapsul ya, kalau tidak granulasi. Tapi kalau dalam keadaan basah terus nanti akhirnya masih dikeringkan, mending digranul sekalian, basah langsung di granul ya. Kalau granul manual ya diparut, tapi kalau mesin granulasi kan gitu ya. Jadi maksud campur dalam keadaan kering-kering atau campur dalam basah mending digranul sekalian. Tapi overall tadi tetap diperbaiki ya, dengan laktosa tok loh ya pengisinya. Oke. Pertanyaan yang kedua, jawaban pertanyaan yang kedua. Oke, kelompok 5. Selain Tasya, siapa ini? Berapa ini? Ya, silakan. Ayo, kelompok 2. Kelompok 5 tadi sudah panjang loh ya, ditinggal presentasi. Ya, mestinya sudah.
keburu malam nanti ya. Bu, saya mencoba menjawab ya, Bu. Jadi untuk mengetahui kualitasnya itu nanti kita lakukan uji-uji untuk mengecek apa ekstrak yang kita hasilkan itu masih memenuhi syarat, maksudnya masih baik dalam kondisi baik sehingga masih ada kandungan bahan aktifnya seperti itu, Bu. Dan itu nanti juga selama prosesnya nanti kita juga kayak yang udah dijelasin di materi-materi yang lain ya, Bu. Itu nanti kita lakukan IPC juga seperti itu, Bu. Kalau untuk masalah aktif tidaknya kan biasanya kalau sebelum membuat formulasi itu kan kayak ada perancangan terus ada pengujiannya juga ya, Bu. Nah, itu nanti bisa diuji dari uji in vivo seperti itu, Bu. Tapi untuk mengontrol kualitas setelah produksinya itu kan kalau misalkan sudah beredar, sudah ada nomor izin dari BPOM itu kan tadi sudah lulus secara keseluruhan seperti itu ya, Bu, tentang khasiat dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal kita kontrol dari si ekstraknya itu, Bu, kualitas ekstraknya seperti itu. Ya, jadi untuk memastikan ya apakah masih berkhasiat itu sebenarnya mudah. Anda uji aja kadar kandungan zat aktifnya ya, apakah dalam proses itu kadarnya akan menurun drastis ya. Jadi sudah jadi ini ya, sudah jadi produk belum beredar pun Anda masih bisa menentukan ya, uji kadar zat aktifnya, apakah zat aktifnya ternyata flavonoidnya hilang semua gitu ya, atau enggak hanya flavonoidnya dikit, ternyata ada salah memilih pelarut, jadi enggak ketarik zat aktifnya. Jadi, memastikan untuk berkhasiatnya terutama ya pada kandungan zat aktif. Ya, jadi standarisasi spesifik kadar kandungan zat aktifnya. Apakah tinggal sedikit ya setelah proses lama banget panas sampai kering kan dan lain tinggal di bawah ambang zat aktifnya. Nah itu ya. Jadi kadar kandungan zat aktif yang termasuk dalam standarisasi spesifik ya. Oke, sekarang gimana, Mbak? Sama itu, Bu, saya mau menanggapi yang terkait pertanyaan Bu Nesri yang diuretik antiinflamasi itu di dalam sediaannya kita itu nanti yang sebagai fungsi diuretiknya itu ada meniran sama daun kepal, kemudian untuk antiinflamasi yang penyedot itu menggunakan kunyit dan sisanya itu untuk menekan asam uratnya seperti itu, Bu. Ya, oke, tapi kepal ini ya dibutuhkan antidiuretik ya, kepal itu ada mekanismenya ya kan, sebagai antiurisemia kalau nggak salah, penurun asam urat ya, penurun kadar asam urat atau penghambat santin oksidase ya. Jadi tidak melulu, maksud saya bisa ditambahkan misalnya ya diuretik yang antidiuretik itu ortosipon stamineus atau kumis kucing, itu benar-benar ya memang ada diuretiknya, itu diuretiknya sangat kecil ya, jadi ringan ya. Oke, overall Anda tidak merubah formula tidak apa-apa ya, jadi saya hanya memberi masukan ya. Untuk formula tidak dirubah tidak apa-apa ya, yang dirubah formula tanaman tidak dirubah tidak apa-apa, yang dirubah adalah formulasi kapsulnya saja ya, karena terlalu sederhana laktosato itu. Kalau yang Simplicia overall tidak dirubah tidak apa-apa ya, jadi saya memberi masukan ya. Di fitoterapi kita mempelajari lebih spesifik di mata kuliah fitoterapi. Oke. Sekarang untuk ya, oke ya, kelompok 5 overall sudah selesai. Kelompoknya Mas Andre tadi satu pertanyaan saja, silakan dijawab Mas, kelompok Mas Andre, kelompok obesitas. Baik, Bu. Izin menjawab pertanyaannya Bina tadi. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, untuk obat herbal ini digunakan untuk mencegah dan membantu mengobati penyakit obesitas. Jadi karena mekanisme dari bahan aktif dari tanaman-tanaman yang kita gunakan itu kan ada yang sebagai laksatif dan ada juga yang mencegah penyerapan lemak, sehingga itu bisa membantu mengeluarkan buang air besar dan juga mencegah penyerapan lemak. Itu bisa digunakan untuk mencegah obesitas, dan juga tadi yang tambahan dari Bu Nesti itu ada yang sebagai mucilago sehingga bisa menurunkan nafsu makan atau
memperpanjang rasa kenyang sehingga bisa mencegah asupan kalori yang terlalu banyak. Kemudian dari tanaman tempuyung dan akar kembang ini juga bisa mengaktifasi enzim lipase sehingga mempercepat metabolisme lemak sehingga itu juga bisa membantu untuk mengobati obesitas. Tetapi menggunakan obat herbal ini tidak bisa digunakan untuk pengobatan yang utama. Jadi hanya untuk menunjang dan membantu mengobati obesitas. Untuk pengobatannya sendiri itu juga harus diimbangi dengan aktivitas fisik karena untuk mengobati obesitas itu juga yang penting harus ada defisit kalori. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Oke, 2 pertanyaan ya tadi yang terakhir dari yang di kolom chat tadi ya. Arpina, beberapa tingkat obesitas? Apa suplemen ini bisa untuk semua tingkat? Jelasnya ditingkatkan. Jadi izin menjawab pertanyaan Arvina. Jadi untuk tingkat obesitas ini sesuai yang kami presentasikan tadi itu ada 3 tingkat obesitas. Kemudian apakah bisa untuk setiap tingkatnya? Jadi berdasarkan ramuan jamu saintifik yang kami jadikan referensi itu, jamu ini tidak bisa digunakan untuk penyakit obesitas dengan penyakit lain yang berat seperti hipertensi, lalu ada gagal ginjal dan sebagainya. Nah, kalau misalnya obesitas yang tingkat parah itu biasanya itu juga penyakitnya ada komplikasi dengan penyakit lain seperti hipertensi dan sebagainya. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami itu untuk penggunaan obat ini tuh tidak bisa untuk tingkat yang terlalu tinggi, hanya bisa untuk tingkat 1 dan itu pun untuk mencegah dan membantu mengobati obesitas. Jadi kalau untuk yang tingkat 3 terakhir itu kan juga butuh pembedahan dan tidak bisa hanya diobati menggunakan obat saja, harus ada aktivitas fisiknya. Mungkin seperti itu dari hasil diskusi kami, Bu. Ya. Oke, yang nanya sudah puas ya? Baik Bu, sudah jelas. Terima kasih Andrew untuk jawabannya. Ya, jadi memang obesitas tadi ada yang disebabkan oleh komplikasi penyakit lain itu memang tidak bisa diterapi dengan ini karena ini kan mekanismenya sudah jelas ya tadi enzim pencernaan tadi, kemudian menekan nafsu makan ya, kemudian ada diuretik ya, kemudian ada laksatif ya, jadi dan juga diimbangi dengan terapi non farmakologi ya, tadi harus olahraga kemudian diet ya. Diet itu penting, jadi minum ini tapi makan terus ya tetap aja ya, tadi ada farmakologi ada non farmakologi, jadi seperti itu ya. Ada tadi juga tolong ya tadi kemasannya ya Mas Andri dibetulkan primer sekundernya. Oke. Oh ya tadi juga ya yang benar aturan pakainya minum setelah makan. Oh ya Bu, maaf itu kita salah baca, jadi harusnya setengah jam sebelum makan Bu. Betul ya, jadi menimbulkan rasa kenyangnya sama menekan nafsu makannya, dan kalau habis makan kenyang terlanjur kenyang ya, jadi kurang berfungsi. Oke ya, ini ternyata waktunya juga sudah habis ya, sudah melebihi ya, jadi ini masih ada 1 kelompok ternyata yang belum presentasi ya, jadi untuk pertemuan mendatang kelompok terakhir akan presentasi ya.